firman-Nya. Dunia ini tak berdaya, bencana di mana, jerih tangis dan air mata. Jangan runtuhkan iman percaya. Ingatlah datang selalu pada Yesus, penolong yang setia. Janganlah engkau khawatir akan hidupmu, serahkan saja padanya. Yesus menjaga hidupmu. Biar badai topan mendera, jangan khawatir, sebab Yesus ada. Percaya dan serahkan kepadanya segala khawatirmu. Oh, yakinlah Yesus selalu menjagamu. Yakinlah Yesus selalu menolongmu. Jangan kau cari pertolongan dunia, semua tak berdaya. Mintalah Yesus berikan kekuatan, mintalah Yesus berikan kemampuan, agar dapat melayani hidup ini menurut firman-Nya. Janganlah engkau khawatir akan hidupmu, serahkan saja padanya. Yesus menjaga hidupmu. Biar badai topan mendera, jangan khawatir, sebab Yesus ada. Percaya dan serahkan kepadanya segala khawatirmu. Oh, yakinlah Yesus selalu menjagamu. Yakinlah Yesus selalu menolongmu. Jangan kau cari pertolongan dunia, semua tak berdaya. Mintalah Yesus berikan kekuatan, mintalah Yesus berikan kemampuan, agar dapat melayani hidup ini menurut firman-Nya, agar dapat melayani hidup ini menurut firman-Nya. Shalom, selamat pagi.
selamat hari Minggu, Majelis Jemaat Gemit Paulus Kupang mengucapkan selamat mengikuti kebaktian minggu keempat setelah Paskah. Kita mengikuti liturgi yang dikeluarkan oleh Majelis Sinode selama bulan bahasa dan budaya. Selamat berbahagia bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang menemui hari ulang tahun kelahiran maupun pernikahan, serta hari bahagia lainnya dalam minggu ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silahkan menghubungi sekretariat setiap hari kerja, Rabu sampai dengan Sabtu, jam 9.00 sampai 12.30 WITA. Marilah kita mengheningkan diri sejenak di hadapan Tuhan, pemberi segala berkat, seraya memohon belas kasih-Nya, bahwa dalam kondisi yang mencekam karena COVID-19, kasih dan anugerah Tuhan tetap menyertai kita. Mari kita mulai kebaktian kita. Mari berhening diri menyapa Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami mencari Engkau dan merindukan Engkau. Semoga kami boleh memandang Engkau di dalam bait-Mu dan boleh menyaksikan kuasa serta kemuliaan-Mu. Mari kita bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 dan 2. Hai mari sembah. Yang dikasihi Allah, mari kita tabiskan kebaktian minggu kita dalam persekutuan, dalam rumah ibadah, bahkan di rumah. Mari kita berdoa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Dan menyertai-Mu juga. Kekasih-kekasih Tuhan, dalam memasuki bulan bahasa dan budaya Gemit di minggu keempat Paskah tahun 2020, dengarlah nas pembimbing kita yang terbaca dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19b yang berbunyi demikian.
Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu bahwa kami telah berbuat dosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Karena itu kami mohon kepadamu Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, dan sucikanlah kami dari segala kecemaran kami. Amin. Dikasihi Allah, baik kita semua yang telah mengaku dosa di hadapan Allah, membuka hati untuk menerima rahmat dan kasih sayang Tuhan, dengarkanlah berita anugerah Allah. Nabi Yesaya berkata, "Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Demikianlah berita anugerah dari Allah yang ditulis oleh Yesaya dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Yang dikasihi Allah, kita bersama-sama akan bermazmur bagi Tuhan yang terbaca dari Mazmur 69 ayat 31 hingga 37. Dan bagi umat Tuhan yang menyiapkan bacaan ini, mari kita bersama-sama berdiri. Mazmur pasal 69 ayat yang ke-31 sampai 37, mari secara berbalasan kita menyampaikan mazmur pujian ini. Cuma Tuhan membacakan kalimat yang tercetak ke dalam.
Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian. Mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, Daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku lebah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin. Dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, Lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. sebab Allah akan menyelamatkan Sion. Dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya. Dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Tiba saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman. Sebelum firman Tuhan kita baca, kita merenungkannya dalam hidup kita, jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk minta tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami sungguh bersyukur bahwa pemeliharaanmu sungguh nyata bagi kami. Cinta dan kasih sayang memberikan kepada kami kehidupan dan membuat kami terus menjalaninya dari hari lepas hari. Kami kembali ada dalam persekutuan ibadah untuk menyembah Engkau. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami, Engkau menjumpai kami, Engkau hadir melawat kami. Bahkan kami akan membaca firman-Mu, kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepada kami Roh Kudus untuk mengarahkan kami memahami tentang kehendak-Mu dalam kebenaran firman-Mu, agar hidup yang kami jalani adalah hidup dengan memberlakukan damai sejahtera Allah dalam hidup kami, agar kehidupan yang kami jalani adalah hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, agar kehidupan ini adalah hidup yang memuliakan nama-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengar sabda-Mu, berbicaralah bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat Tuhan, bacaan Alkitab yang dikeluarkan oleh Majelis Sinode Gemit terbaca dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Saya akan membacakan bacaan ini bagi kita semua. Kita akan merenungkannya. Bagi umat Tuhan yang telah membuka Alkitab dan telah menemukannya, mari kita baca bersama-sama. Mari kita lihat firman Tuhan ini. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31 berbunyi demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu."
Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Sekali 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkannya, memelihara serta melakukan dalam hidup di setiap hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Umat yang diberkati Allah, Salam, selamat hari Minggu. Saya sampaikan kepada semua jemaat Tuhan yang ada dalam rumah gereja ini, bahkan yang ada di rumah, seluruh pemirsa yang mengikuti ibadah ini. Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, kita bertemu lagi dalam persekutuan ibadah Minggu, dalam kebaktian Minggu pagi ini, tanggal 10 Mei 2020. Tema yang dikeluarkan oleh Majelis Sinode Gemit adalah membangun budaya damai sejahtera. Umat yang dikasihi Allah, kalau kita mencermati, kita melihat kondisi sekarang ini, apa yang kita rasakan, apa yang Anda rasakan dalam hidup, apa yang Anda gumuli, apa yang sesungguhnya Anda renungkan. Ada banyak orang ada dalam pergumulan, perasaan takut, patah semangat, masa depan suram. Kondisi ini membuat orang ada dalam pergumulan, ketakutan, karena orang tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidupnya. Bahkan patah semangat, apa yang harus dilakukan dengan kondisi ini jika saya harus dirumahkan, saya tidak bisa memperoleh apa-apa dalam pekerjaan. Apa yang harus diberi makan oleh anak-anak. Bagi sebagian orang yang bergumul dengan pekerjaan-pekerjaan lepas, tentu mereka akan ada dalam sesuatu yang tidak mudah. Orang ada juga dalam masa depan yang suram. Sampai kapan kondisi ini berakhir? Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, kondisi ketakutan, semangat yang benar-benar tidak ada, dan kondisi masa depan yang suram membayang-bayangi kehidupan manusia.
di dalam kondisi saat ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok dan beberapa minggu, bahkan beberapa bulan ke depan. Kita tidak tahu. Yang kita tahu bahwa kita menjalani kehidupan di hari ini. Dan yang kita tahu bahwa kehidupan yang kita jalani dari hari lepas hari, kita harus jalani dengan penuh ketekunan dan penuh kesungguhan. Perasaan ini sesungguhnya Bapak Ibu terkasih juga dirasakan dan dialami oleh para murid. 11 murid, mereka mengalami perasaan yang sama pada waktu peristiwa Paskah terjadi. Tidak ada satu orang pun yang bergembira. Murid-murid ada dalam kondisi ketakutan. Alkitab mengatakan bahwa mereka berkumpul di minggu pagi itu dalam kondisi rumah yang terkunci, pintu-pintu terkunci. Mereka tidak tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Ketakutan membuat mereka ada dalam suatu upaya untuk mengunci diri dan membuat mereka tertutup. Tidak ada kegembiraan, tidak ada sukacita dalam hidup mereka. Ketakutan tidak melahirkan sebuah sukacita. Ketakutan tidak melahirkan sebuah kegembiraan dalam hidup. Ketakutan merenggut sukacita itu. Dan ketakutan membuat orang hidup di dalam kondisi yang was-was. Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, apa yang dialami oleh murid-murid pada zaman itu tidak jauh berbeda dengan apa yang kita alami dalam kondisi sekarang ini. Bedanya adalah murid-murid pada saat itu takut terhadap orang-orang Yahudi. Alkitab mencatat bahwa mereka menutup pintu. Mereka duduk bersama. Pintu terkunci, mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Tapi kita sekarang ini tidak takut kepada manusia. Kita takut kepada wabah. Kita takut kepada ancaman virus corona. Itu ketakutan kita di saat ini. Kita takut apakah besok kita bisa makan atau tidak. Kita takut apakah anak-anak kita punya masa depan atau tidak. Kita takut apakah kita masih bisa bekerja atau tidak setelah kita di-PHK-kan oleh perusahaan. Jemaat terkasih Kristus, kondisi ini adalah sesuatu yang dalamnya harus ada pegangan bagi kehidupan. Dalam kondisi ketakutan itu Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, murid-murid tidak tahu mau buat apa. Tetapi walaupun pintu rumah mereka terkunci, tapi Tuhan punya akses bagi hidup mereka. Tuhan masuk, Allah masuk. Orang tidak bisa masuk karena pintu itu terkunci, tapi Allah bisa masuk dalam kehidupan mereka. Alkitab mengatakan bahwa pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kalimat ini cukup untuk membuat ketakutan itu hilang. Kalimat ini cukup untuk membangkitkan semangat hidup. Damai sejahtera bagi kamu. Apalagi damai sejahtera ini disampaikan oleh Allah yang berkuasa. Yesus hadir untuk memberikan penguatan kepada murid-murid dengan meneguhkan mereka damai sejahtera bagi kamu. Dan Alkitab mengatakan sesudah dia mengatakan damai sejahtera itu, dia memperkenalkan diri kepada mereka. Ini aku. Dia menunjukkan tangannya, dia menunjukkan lambungnya kepada mereka. Pada waktu mereka melihat tangan Yesus, pada waktu mereka melihat lambung Yesus, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketakutan berubah menjadi sukacita. Alkitab mencatat mereka bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, mungkin kita juga ada dalam kondisi yang sama. Saya tidak tahu pergumulan setiap orang. Kalau murid-murid ada dalam kondisi pintu yang terkunci, jangan-jangan kita sedang bergumul, hati kita terkunci bagi orang lain. Orang yang ada dalam kondisi terkunci adalah orang yang tidak bisa melihat orang lain. Bahkan mungkin dia tidak bisa melihat Tuhan. Tetapi bagi orang yang hidup dalam damai sejahtera,
Dia mampu melihat Allah dalam setiap persoalan. Yesus hadir untuk memperlengkapi murid-murid dengan Roh Kudus, supaya lewat kehidupan mereka, kehidupan murid-murid ini, sukacita bisa dialami oleh banyak orang, kehidupan bisa dirasakan oleh banyak orang. Yesus memperlengkapi mereka dan mengutus mereka. Tetapi Yesus harus memberikan pegangan bagi hidup mereka. Apa pegangan saudara? Apa yang menjadi pegangan Anda dalam kondisi yang sulit ini? Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, pegangan kita uang kah? Makanan kita kah? Kita masih punya pekerjaan kah? Mungkin. Tapi bagi saya, sesuai dengan bacaan ini, murid-murid punya sebuah pegangan yang kuat. Allah hadir di tengah-tengah mereka. Kehadiran Allah adalah pegangan yang kuat bagi hidup mereka. Allah hadir untuk memberikan keteguhan bagi mereka dan peneguhan diri. Memang mereka kaget, murid-murid kaget. Tapi kekagetan itu sekaligus memberikan kekuatan semangat kepada mereka. Ketakutan mereka diubah menjadi sukacita. Sukacita itu membuat mereka dikuatkan untuk siap menjalankan tugas pengutusan. Mereka bersedia untuk diutus Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, jika Anda hidup dalam ketakutan, Anda tidak akan bisa berpikir dengan baik. Jika Anda hidup dalam ketakutan, Anda tidak mampu untuk mengeksplor diri dengan baik. Anda tidak mampu untuk berbuat sesuatu dengan baik. Murid-murid ada dalam kondisi ketakutan, mereka hanya mengunci diri dan tidak berbuat apa-apa. Ada dalam ruangan yang tertutup. Tapi pada waktu mereka diliputi sukacita karena Tuhan hadir, mereka siap untuk diutus. Sukacita di dalam Tuhan membuat orang-orang mampu bertahan, membuat orang-orang bisa terus menjalani hidup dengan aktivitas mereka, membuat orang menyadari bahwa kehadiran Allah menopang, kehadiran Allah membangun. Kehadiran Allah akan membawa mereka untuk mengalami sesuatu yang dapat membuat kehidupan itu semakin bertambah-tambah. Kendati kita sadar bahwa kita ada dalam kehidupan di mana kita bertemu dengan orang-orang yang juga seperti Thomas, orang-orang yang hidup dalam kesangsian, orang-orang yang hidup dalam ketidakpercayaan. Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, orang-orang seperti Thomas adalah orang-orang yang hidup, tetapi orang-orang yang tidak punya iman. Dan banyak orang-orang seperti itu. Kondisi keberadaan kita, kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi saya percaya, di dalam menghadapi pandemi COVID, setiap orang percaya akan terus melihat Allah hadir dalam hidupnya. Amin Bapak Ibu ya. Setiap orang percaya akan melihat bahwa Allah ada bagi dia. Kendati dia tidak melihat Yesus, tapi dia percaya dan dia berbahagia. Allah akan terus ada bagi dia, bagi keluarganya. Orang yang berbahagia adalah orang yang tidak melihat namun percaya. Itu orang yang berbahagia. Dan jika Anda adalah orang yang berbahagia, Anda masuk dalam kategori orang yang mengalami dan memiliki kebahagiaan, itu adalah orang yang tidak melihat Yesus, tapi percaya. Dia ada dalam hidup rumah tanggamu, dia ada dalam perjuangan hidupmu, dia ada dalam ketakutanmu, dia ada dalam masa depanmu. Dia akan membuat kehidupanmu adalah kehidupan yang penuh semangat. Dia melenyapkan ketakutan, Anda bisa berpikir dengan baik. Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, kalau lampu mati Bapak Ibu, orang takut. Gelap orang takut. Kalau lampu mati di rumah-rumah pasti orang teriak. Anak-anak pasti takut. Dan orang tidak mau kemana-mana anak-anak. Lampu mati, orang seperti tidak ada harapan. Tapi pada waktu lampu itu menyala, orang berteriak, lampu menyala, ada sukacita. Orang merasa percaya diri lagi kalau lampu menyala Bapak Ibu. Yesus adalah terang dan pemberi hidup. Kehadirannya tidak hanya membawa sukacita, tapi menghidupi semua orang yang percaya kepadanya.
Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus. Dan karena itu, bagaimana kehidupan yang harus kita jalani dalam kondisi sekarang ini? Tema yang dikeluarkan Majelis Sinode adalah membangun budaya damai sejahtera. Kalau membangun budaya damai sejahtera itu berarti bahwa kita harus hidup dengan mengusahakan damai itu. Damai sejahtera itu harus menghidupi seluruh kehidupan kita. Dan kita harus membudayakan dalam pengalaman hidup sehari-hari. Damai sejahtera harus diupayakan. Damai sejahtera harus dihadirkan. Budaya adalah sesuatu yang dibuat, sesuatu yang diusahakan oleh manusia. Itu budaya. Dan karena itu orang yang membudayakan damai sejahtera adalah orang yang kalau dia hadir, kehidupan orang lain terawat. Itu orang yang membudayakan damai sejahtera. Orang yang membudayakan damai sejahtera adalah orang yang hidup dengan memiliki damai sejahtera. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang merawat kehidupan. Orang-orang yang membudayakan damai sejahtera adalah orang-orang yang membangun hidup dengan baik. Kehidupannya tertata dengan baik. Dia tahu bagaimana menjalani kehidupan dengan orang lain, kehidupan dengan sesama. Anda bisa hidup bersama, tetapi Anda belum tentu bisa menjadi sesama yang baik kalau Anda tidak memiliki damai sejahtera. Anda hidup bersama dengan orang lain, tapi mungkin Anda culas dengan orang lain. Anda berpikir negatif dengan orang lain karena tidak ada damai sejahtera dalam hidupmu. Anda hidup penuh curiga dengan orang lain karena tidak ada damai sejahtera dalam hidupmu. Anda hidup bersama dan kalau tidak ada damai sejahtera, percayalah, Anda bukan sesama yang baik. Tetapi jika damai sejahtera Allah ada dalam hidupmu, Anda menjadi sesama yang baik. Anda mampu hidup bersama dengan orang lain. Orang yang punya damai sejahtera adalah orang yang bisa menjadi sesama yang baik di dalam hidupnya. Dia mampu hidup dengan orang lain, menerima orang lain apa adanya, dan menjadi bagian dari kehidupan yang Allah buat bagi kehidupan manusia. Orang yang memiliki damai sejahtera dan mengusahakan damai sejahtera itu adalah orang yang tetap percaya kepada Allah. Kendati kondisi yang dihadapinya membingungkan dan menakutkan, tapi karena damai sejahtera ada dalam hatinya, dia percaya kepada Allah. Dia yakin Allah ada. Dia percaya bahwa setiap situasi Allah buat akan menjadi baik, karena dia tahu Allah tidak akan meninggalkan dia. Damai sejahtera membuat orang tetap percaya dan tunduk kepada Allah. Orang yang memiliki damai sejahtera adalah orang yang memiliki kebahagiaan hidup. Anda punya damai sejahtera, Anda bahagia. Kendati mungkin Anda hanya makan nasi satu piring dengan keluarga, Anda bisa minum air putih, Anda bahagia karena ada damai sejahtera. Dibanding dengan Anda punya makanan yang banyak, tetapi tidak ada damai sejahtera dalam rumah tangga, Anda makan, Anda berkelahi satu dengan yang lain. Tetapi Anda punya damai sejahtera, Anda bahagia. Suami istri yang punya damai sejahtera akan hidup dalam bahagia. Orang tua dan anak-anak keluarga yang memiliki damai sejahtera akan mengalami kebahagiaan hidup. Karena dalam damai sejahtera Allah hadir bagi mereka. Allah meneguhkan mereka. Mereka menerima segala sesuatu dengan bersyukur bahwa apa yang Allah buat bagi hidup mereka baik. Benarlah apa dikatakan Yesus, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Allah menghadirkan damai sejahtera bagi mereka. Orang yang hidup dalam damai sejahtera adalah orang yang juga bertumbuh dalam iman. Anda punya damai sejahtera, Anda akan bertumbuh dalam iman. Imanmu kuat. Orang yang punya damai sejahtera, imannya akan semakin tertancap seperti paku. Dalam persoalan hidup ditekan, tapi semakin ditekan, semakin dipaku, paku itu akan masuk dan tidak mudah dicabut. Orang yang hidup dalam damai sejahtera, orang yang punya iman yang kuat. Orang yang hidup dalam iman adalah orang yang hidup dengan terus-menerus mengharapkan keselamatan yang berasal dari Allah. Jika ini Anda lakukan, Anda bisa melewati persoalan ini dengan baik. Anda bisa menjalani kehidupan. Kita bisa yakin dan percaya bahwa kendati kondisi yang kita alami menakutkan kita, tetapi damai sejahtera yang kita buat hadir dalam hidup kita
membuat kita akan menjalani hidup dengan baik. Kita bisa menikmati cinta dalam persekutuan dengan Allah, tapi juga kita akan menikmati cinta dalam persekutuan dengan sesama. Kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Kehidupan akan terawat, sukacita dialami, dan kebaikan akan dirasakan oleh semua orang. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang hari ini Tuhan izinkan untuk kami rasakan, kami dengar, kami renungkan, dan kami ingin mengalami itu dalam hidup kami. Berkatilah kami Tuhan, supaya kebenaran firman Tuhan membaharui kami, menguatkan kami, membuat kami menjadi milik yang berkenan kepadamu. Hidup dengan mengupayakan damai sejahtera dalam hidup kami, membudayakannya, supaya kami menjadi agen-agen pembawa damai sejahtera. Kami menjadi garam dan terang dunia, membuat kehidupan semakin bertambah-tambah, dan membuat keselamatan yang Allah rancang bagi dunia ini dirasakan oleh semua orang. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami hidup dalam damai-Mu, damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kami, dan akan kami kembangkan dalam hidup keseharian kami. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus, Allah yang adalah firman yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Umat kekasih Tuhan, mengimani cinta dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Saya jemput umat Tuhan untuk berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan di sepanjang tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur kita. Marilah kita memberi persembahan dengan mengingat firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, tak putus-putusnya Tuhan kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih, karena hanya kasih dan setia-Mu saja ya Tuhan. Kami sudah boleh menaikkan puji-pujian untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bahkan kami sudah mendengar sebagian kecil daripada firman-Mu. Dan biarlah ya Tuhan firman ini akan menjadi dasar, menjadi pegangan untuk kami melangkahi hidup kami hari
ke depan. Bapa yang di sorga, saat ini kami akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atas berkat yang kami terima dari Engkau hari lepas hari. Berkatilah ya Tuhan, supaya berkat-Mu ini ya Tuhan dapat kami pergunakan untuk pelayanan-Mu, khususnya di Gereja Paulus. Terimalah doa kami ya Bapa, karena kami persembahkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber berkat itu. Amin. Bersepakat kepada Allah, membawa pergumulan kita, mengucap syukur untuk cinta dan pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau memberikan kepada kami kekuatan. Engkau menganugerahkan perlindungan dan keselamatan bagi kami. Engkau meneguhkan kami dengan damai sejahtera melewati pergumulan dan perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah kondisi dunia, bahkan kondisi bangsa yang bergumul dengan ancaman wabah virus corona, bahkan yang bergumul dengan imbas daripada virus itu sendiri, seperti pekerjaan, sekolah, bahkan kondisi ekonomi keluarga-keluarga, sakit, ketakutan. Bapa, kami datang dalam persekutuan ibadah minggu pagi ini. Kami tahu hanya Engkau tempat di mana kami datang berserah. Kami tahu hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikan keteguhan, sebagaimana Engkau meneguhkan murid-murid dalam ketakutan mereka. Kami tahu hanya Yesus yang sanggup memberikan kepada kami kekuatan, bahkan sukacita, bahkan kehidupan yang berpengharapan dalam menjalani hidup hari ini, di minggu ini, dan hari-hari selanjutnya. Karena itu Tuhan, kami datang dalam persekutuan sebagai mama, bapa, anak-anak, opa, oma. Tuhan Yesus, terimalah kami dalam cinta dan kasih sayang-Mu, dalam persekutuan sebagai milik yang berkenan kepadamu. Kiranya kami terus dipelihara, dijaga. Kami bisa menjalani hidup ini dengan mengupayakan damai sejahtera Tuhan memerintah dalam hati kami. Damai sejahtera Allah berkuasa atas kami, dan kami juga berkuasa untuk menentukan langkah hidup kami dalam pertolongan Allah, untuk bagaimana kami bisa menjalani hidup di tengah-tengah rumah tangga bersama dengan keluarga, anak-anak, suami, istri kami, orang-orang tua kami, agar kehidupan yang kami jalani adalah hidup sebagaimana Tuhan kehendaki, hidup dalam ketaatan,
hidup penuh hikmat, hidup dengan menjaga kehidupan orang lain, hidup yang membangun kehidupan, hidup yang menata solidaritas sesama. Tolonglah kami Tuhan, supaya di minggu ini kami bisa menjalani kehidupan itu dengan baik. Semua yang bersekutu dan membawa pergumulan dalam setiap rumah tangga, Tuhan mendengar setiap rumah tangga yang berdoa, ibu-ibu rumah tangga, kepala-kepala keluarga dan anak-anak, dengan berbagai persoalan dan pergumulan mereka masing-masing, mulai dari masa depan anak-anak mereka, persoalan perekonomian, pekerjaan, sampai kepada sekolah anak-anak dan kondisi persekutuan dengan Tuhan, bahkan juga persekutuan dengan sesama. Tuhan Yesus, Engkau hadir untuk menguatkan umat-Mu, meneguhkan mereka, dan biarlah mereka tetap percaya dan yakin bahwa dalam kondisi apapun mereka tetap melihat Engkau ya Bapa. Mereka tetap mengalami Tuhan dalam hidup ini, dan itu memberikan keteguhan untuk terus menjalani hidup hari ini, esok, dan seterusnya. Kami tahu bahwa cinta dan kasih-Mu tidak akan lalu dari kami. Kami terus mendukung orang-orang yang bergumul untuk ada dalam suatu jaringan menuntaskan mata rantai COVID-19. Pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai paling rendah, orang-orang yang Tuhan pakai seperti para dokter dan semua tim medis, satgas-satgas penanganan COVID, semua yang terpanggil dan peduli, Tuhan tolong untuk apapun yang dibuat mengarah kepada kebaikan, mengarah kepada kesejahteraan. Tuhan Yesus, kami tidak tahu sampai kapan wabah ini berakhir, tetapi kami tahu Tuhan Yesus akan selalu ada untuk meneguhkan kami. Damai sejahtera Allah tidak akan hilang dalam hidup kami. Kami tahu bahwa segala perkara ada di dalam Engkau. Engkau menanggungnya bersama-sama dengan kami, dan Engkau akan menguatkan kami untuk melewatinya. Karena itu setiap kebijaksanaan dan setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah, biarlah itu menguntungkan rakyat dan menolong rakyat untuk tetap hidup dalam damai sejahtera Allah. Tuhan, kami terus menyerahkan seluruh kehidupan kami, dan biarlah kami mengalami sukacita dan damai Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan pulihkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan sayang setiap orang yang berpengharapan, dan Tuhan tolong dalam setiap pergumulan hidup. Inilah doa kami. Terima kasih untuk persekutuan ibadah ini. Terima kasih untuk kami ada dalam sebuah persekutuan bersama, baik kami sebagai para penatua diaken yang bertugas, pemain keyboard, penata LCD, sound system, bahkan pemandu lagu, dan secara khusus bagi teman-teman tim multimedia Jemaat Gemait Paulus. Kami menyerahkan seluruh persembahan diri ini ke dalam tangan Tuhan. Allah terima sebagai persembahan yang berbau harum dan berkenan di hadapan Allah. Berkat dan rahmat-Mu melimpah atas kekasih-kekasih kami ini, dan semua yang terus menaruh pengharapan kepada Tuhan, kami taruh dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami, pengharapan hidup kami. Sambut kami, karena kami berdoa dan meminta semua ini bukan dengan nama lain, hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Sang Pembawa damai sejahtera bagi kami. Kami berdoa dan berserah kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, mari kita semua berdiri, kita masuk dalam karya pengutusan. Ya Yesus, berjalanlah bersama kami, agar kami mampu melewati sukar dan kelamnya hidup ini. Kami percaya dengan sungguh bahwa Engkau yang bangkit sedang berjalan bersama kami dan mengaruniakan kami damai sejahtera. Mampukan kami agar dapat hidup dalam damai sejahtera menghadapi ancaman COVID-19.
dikasihi Allah, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Salam. Salam. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah, kembali kami menaikkan puji dan syukur ke hadapan hadirat-Mu, serta menyatakan syukur kami ke hadirat-Mu, karena atas pimpinan, tuntunan dan penyertaan-Mu bagi kami semua boleh berlangsung persekutuan ibadah yang kudus pada minggu pagi ini. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah, terima kasih atas firman kebenaran-Mu sebagai tuntunan bagi kehidupan kami di dalam kami memasuki minggu-minggu kerja kami. Bapa di surga, kami mohon memberkati Bapak Ibu Pendeta di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan, di dalam keluarga mereka masing-masing. Tuhan memberkati juga kami semua hamba-hamba-Mu yang bertugas pagi ini, teristimewa para pemuda yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik. Tuhan memberkati mereka masing-masing, Bapa. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami yakin dan percaya bahwa perlindungan yang sempurna hanya datang daripada-Mu. Pimpin dan ampuni kami, Bapa. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.